Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri, muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian, senantiasa kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepadanya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ke-12 dari hadis kitab Riyadhus Shalihin bab taubah, bab taubat. Hadis yang ke-12 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa, begitu senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ila rajulaini, kepada dua orang laki-laki. Allah begitu senang, saking senangnya sampai Allah tertawa, ridho, senang, bahagia. Saking bahagianya Allah tertawa. Orang kalau bahagia kan ketawa, bukan hanya senyum, tapi tertawa. Itu berarti menandakan adanya kebahagiaan, adanya kepuasan, adanya ridho, senang. Begitu juga Allah tertawa, bahagia, senang kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Ada dua orang laki-laki yang satu, laki-laki ini antara muslim dan kafir, ya. Yang yaqtulu ahaduhumal akhar, yang satu, yang kafir ketika dalam perang membunuh ya saudaranya atau musuhnya yang muslim, jadi yang kafir membunuh muslim. Yaqtulu ahaduhumal akhar, yang satu membunuh yang satu, yadkhulanil jannah. Namun keduanya masuk surga. Jadi ketika di peperangan ada dua orang laki-laki antara muslim dan kafir, ya. Yuqatil hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang muslim, laki-laki muslim ini berperang di jalan Allah. Kemudian apa? Fayuqtal, kemudian laki-laki ini dibunuh oleh orang kafir ini. Di sini tidak disebutkan namanya, ya. Tidak disebutkan namanya. Yang muslim dibunuh oleh musuhnya yang kafir, ya. Maka jelas yang muslim mati syahid. Tsumma yatubullahu 'alal qatil fayuslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya laki-laki yang kafir ini, yang dulunya bunuh muslim tadi di medan perang. Fayuslim, kemudian dia masuk Islam. Awalnya kafir, bunuh laki-laki muslim. Yang ini jelas masuk surga karena sudah syahid di jalan Allah. Kemudian ini bertaubat kepada Allah, masuk Islam, kemudian apa? Ikut berperang, fayustashhid. Kemudian apa? Dia pun memperoleh syahid di jalan Allah. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa? Kedua-duanya sama-sama masuk surga.
Loh, makanya Allah ketawa, aneh gitu ya. Bahagia, senang. Kenapa? Ada dua orang laki-laki yang saling membunuh gitu ya. Tapi dua-duanya masuk surga. Yang pertama muslim, yang kedua kafir. Yang muslim terbunuh di medan perang, syahid masuk surga. Yang kafir yang bunuh ini apa? Dia bertaubat, dia masuk Islam, kemudian dia ikut medan perang, kemudian memperoleh syahid. Akhirnya apa? Kedua-duanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini, para santri, muslim muslimat, para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada kewajiban, beberapa faedah yang harus kita ketahui. Yang pertama, adanya kewajiban untuk bertaubat dari seluruh dosa. Kita wajib untuk bertaubat kepada Allah dari seluruh dosa. Baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Dosa kecil saja kita harus taubat. Apalagi dosa besar. Mau itu dosa yang samar, tersembunyi, atau dosa yang nampak. Ya. Maka kita harus bertaubat kepada Allah. Mohon ampun. Sampai Nabi ketika dalam sujudnya, Nabi mengajarkan doa ketika sujud untuk sholat. Allahumma gfir dzanbi kullahu. Udah hafal nih santri. Allahumma gfir dzanbi kullahu. Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Seluruhnya. Dzanbi kullahu, dosaku seluruhnya. Diqqahu wa jillahu, baik yang kecil yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang pertama kali dilakukan sampai dosa yang terakhir sudah dimintakan, kita harus minta. Coba bayangkan, ini doa Nabi ketika sujud setiap sholat. Jadi doa sujud bukan hanya yang kita baca saja, tapi banyak doa-doa. Allahumma firli, Allahumma fir dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu. Yang kecil, yang besar. Awwaluhu wa awwalahu wa akhirahu. Dosa yang pertama kali saya lakukan dan dosa nanti yang pertama kali, yang terakhir kali saya ampunilah ya Allah. Coba bayangkan. Wa alaniyatahu, dosa yang nampak dilihat oleh orang. Wasirrohu, dan dosa yang tidak nampak, yang tersembunyi, yang kita diam-diam mengerjakan dosa tersebut. Kita mohon kepada Allah. Ya, makanya apa? Kita wajib bertobat dari seluruh dosa tadi. Baik dosa yang kecil, yang besar, yang pertama kali, dan yang terakhir kali, dan yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh apa? Berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang dosa saya sudah banyak, tidak mungkin Allah akan mengampuni saya. Loh, Allah kan Al-Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Maka apa? Kita sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, meskipun setinggi langit, tetap ampunan Allah jauh lebih tinggi dari dosa-dosa kita. Ya. Seluas apapun dosa kita, seluas samudra, ya, seluas samudra yang ada di dunia ini dosa kita, kita harus yakin bahwasanya apa? Ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Harus yakin. Ya. Gitu. Makanya apa? Kita wajib bertaubat kepada Allah. Ya. Dari seluruh dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku, kata Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas dari diri mereka. Artinya apa? Orang melampaui batas artinya apa? Berbuat dosa. Melampaui batas, ya. La taqnatu mir rahmatillah. Loh, ini pesan Allah, ya. Janganlah kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai. Kalau kita muslim, berbuat dosa, langsung minta maaf. Mohon ampun kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, Allah pasti akan memberikan ampunan. La taqnatu mir rahmatillah.
Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa, jami'a. Bukan berarti menunjukkan apa? Allah akan mengampuni seluruh dosa. Syaratnya apa? Jika bertaubat. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita bersyukur kepada Allah. Mempunyai zat, mempunyai sesembahan, mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun. Coba kalau kita punya Tuhan ya, tidak Maha Pengampun. Oh, langsung azab. Langsung diberikan siksa. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya cintanya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Dengan apa? Memberikan ampunan. Sebanyak apapun dosa, Allah akan tetap berikan ampunan. Maka kita bersyukur menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Wajib bertaubat dari seluruh dosa dan tidak boleh berputus asa dari rahmat. Yakin taubat kita diterima, yakin kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Yang kedua, keislaman seseorang dapat menghapuskan seluruh dosa pada masa kekafirannya. Karena tadi laki-laki kafir ini di medan perang bunuh muslim tadi, ya kan? Maka ketika laki-laki kafir ini masuk Islam, dengan dia masuk Islam, maka apa? Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosa ketika pada saat masih pada masa kekafirannya. Loh, ini menunjukkan begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi keislaman seseorang ketika seorang masuk Islam, dengan keislamannya dapat menghapus seluruh dosa-dosa yang terjadi yang dia lakukan pada saat dia masih kafir. Dan dia bertaubat, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruhnya. Ketika keislamannya semakin baik, maka semakin baik pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan al-Islam yahdimu makana qablahu. Al-Islam yahdimu makana qablahu. Seseorang Islam itu menghapus, menghancurkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa pada masa lalunya ketika dia masih kafir. Jadi ketika seorang masuk Islam, dosa-dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikannya tetap dihitung. Ya. Misalkan dia masih kafir, dia berbuat kebaikan, dihitung. Ketika dia masuk Islam, amalan kebaikannya sewaktu masih kafir dihitung oleh Allah. Dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Enak nggak kira-kira? Coba. Dengan Islam, dosa-dosanya dihapuskan, amalan kebaikannya sewaktu dia masih kafir dihitung oleh Allah Subhanahu. Ini begitu Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Bijaksana. Coba kalau kita punya Tuhan selain Allah kayak gini. Wah, saya nggak hitung nih ya. Saya ngitung kamu sejak masuk Islam. Coba bayangkan, ya, Masya Allah. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi hamba Allah. Maka kewajiban kita harus mentauhidkan Allah. Kita wajib beribadah kepada Allah secara ikhlas murni untuk Allah Subhanahu dan menjauhi kesyirikan. Dan kita terus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa dan jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah meskipun sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.